Yes, thank you semuanya yang sudah bergabung secara on time. Yuk, siapa yang mau mulai dulu reportnya? Siapa yang mau dibahas? Saya mau share screen dulu. Boleh. Itu yang dites existing team atau calon karyawan atau gimana nih? Calon karyawan, oke. Berarti reportnya yang screening ya kemarin sebentar. Iya. Itu ya screening ya, oke. Buat yang belum tahu jenis reportnya, ya ini aku sambil cerita dulu ya. Ini jenis report yang dipakai untuk screening ya teman-teman. Jadi bukan untuk menyimpulkan, karena untuk menyimpulkan seseorang, untuk membuat kita memutuskan mau hire atau enggak, dari report ini terlalu sedikit. Karena tujuan dari report ini adalah untuk screening. Dari kandidat yang ada, siapa yang lebih mending maju ke tahap interview. Ya. Jadi yang dilihat adalah 6 sikapnya. Ini nantinya sebenarnya 6 sikap ini tuh bisa di custom, bisa pilih sendiri kriterianya maunya apa sikap yang dilihat. Karena mungkin setiap company punya kriteria key attitude yang beda-beda nih. Ya. Cuman teman-teman di sini yang sedang dipakai ini versi report yang isinya sudah default ya by sistemnya Kaplan. Jadi yang muncul adalah 6 ini. Oke, yang mau ditanyakan apa nih? Flo, silakan. Ini sih ini kan baru pertama kali tes kan. Jadi maksudnya kayak gimana sih biasanya gitu kalau buat yang basicnya ini, sama ini sih paling penting yang suitable approach-nya itu gimana untuk mengartikannya gitu. Karena ada yang dua hasil yang berbeda tapi suitable approach-nya sama. Beda. Padahal beda jauh gitu hasilnya. Oke. Jadi pertama sebelum kita lihat hasil ya, penting banget buat teman-teman untuk tahu orang ini tuh mau ditempatkan atau mau di-hire buat posisi apa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu orang ini mau di-hire buat posisi apa, ya akhirnya kita cuma bisa ngelihatnya ya oke, sikap yang ini very good, oh yang sikap ini good, kayak gitu ya. Walaupun by default yang Kaplan munculkan di sini itu attitude yang biasanya tuh ya semakin kuat akan semakin baik lah. Ya, kayak completer itu apa? Completer itu sikap dan kebiasaan untuk menuntaskan pekerjaan. Semakin tinggi, biasanya orangnya kalau kerjaannya nggak selesai itu pokoknya kayak harus selesai lah. Semakin rendah, nggak selesai itu nggak apa-apa bagi mereka. Nah itu kan agak gawat ya kalau punya tim yang kerjaan nggak selesai itu bagi dia fine-fine aja gitu ya. Nah, secara singkat dulu, jadi ketahui ini kerjaannya apa. Terus kalau yang di bagian bawah yang suitable approach itu bicara tentang motivasi kerjanya dia. Setiap orang punya motivasi kerja yang beda-beda. Nah, contoh kalau misalnya kayak ini karena Flo dan Jovita kan masih baru pertama kali ya. Nah, ingat teman-teman, kalau yang warnanya hijau, ini kan yang hijau kan completer ini, betul ya? Terus juga kalau dilihat kan ini semua ada garis putus-putus, betul? Nah, garis putus-putus itu adalah garis batas dari setiap range. Dari merah ke orange itu garis batasnya di mana? Orange ke hijau batasnya di mana? Hijau ke biru di mana? Biru ke biru tua di mana? Itu semua mengartikan ya kalau hijau itu berarti kan average, biru tuh good, biru tua tuh very good. Nah, dengan kata lain, kalau yang hijau, khusus yang hijau, sikap itu dari yang bersangkutan nggak konsisten, atau kadang muncul, kadang enggak, moody, situasional. Jadi, dalam case-nya ini, karena kadarnya hijau,
orang ini kadang bagi dia kerjaan tuh harus selesai, kadang bagi dia kerjaan tuh ya nggak selesai juga nggak apa-apa. Dia nggak konsisten, kerjaan harus selesai. Dia kalau ngerasa penting, dia bisa ya kerjaan harus selesai. Kalau bagi dia penting. Kalau bagi kita penting, tapi bagi dia nggak penting, ya dia akan ya agak santai-santai aja gitu. Tapi kalau komputernya tinggi banget, kuat banget ya sampai biru. Nah, birunya sampai sekuat yang communicator, compliance, growth atau alliance ya. Itu lebih konsisten. Harus selesai bagi dia. Cuman masalah kapan selesainya kita nggak tahu. Karena kapan selesai itu bicara tentang strateginya dia, ambisinya dia, dedikasinya dia. Itu nggak dilihat di report ini. Ya. Oke, sebelum kejauhan, ada pertanyaan dulu dari Flo dan teman-teman. Ini kita sifatnya diskusi ya. Jadi apalagi semua kebanyakan di sini baru pertama kali ikut. Jadi please ask sebanyak mungkin supaya bisa kita bantu jelasin. Jadi mau nanya, itu Yes. berarti kalau misalkan yang range-nya di hijau itu berarti yang tadi bilang Moody itu maksudnya mau hijaunya di dekat garis putih kiri maupun di garis putih kanan itu sama aja ya? Oke. Selama masih Selama hijau itu masih termasuk Moody, hanya dengan kayak gini kita bisa tahu hijaunya itu cenderung lebih ke bawah atau cenderung ke atas. Artinya, kalau hijaunya cenderung ke atas, lebih ada tendensi agak konsisten. Kalau hijaunya agak ke bawah, ya Moody-nya, ya apa, komputernya ini nggak terlalu konsisten walaupun situasional ya. On off-nya tetap ada, hanya kalau semakin ke kanan, on-nya itu lebih tinggi. Gitu. Semua yang mendekati garis atas atau garis bawah akan artinya seperti itu. Sekarang kita bicara yang terlihat tinggi dulu deh. Ini kan ada komunikasi, bekerja sama, pengembangan diri, ketaatan aturan. Ya. Terlihat, ya itunya kuat sekali lah. Komunikasinya tinggi banget. Intinya, artinya, orang ini secara tata bahasa verbal itu sangat bagus. Kalau ngomong ketata, enak, pemilihan kata-kata juga oke. Cuman, sekali lagi, ini jenis report screening. Kalau tujuannya ingin melihat, jadi kalau komunikasi setinggi ini, presentasinya harusnya bagus dong. Negosiasi bagus dong. Belum tentu. Karena negosiasi, presentasi itu masih membutuhkan sikap-sikap yang lain. Cuman di sini yang penting kita lihatnya adalah tata bahasa verbalnya gimana. Kerjasama juga oke, tinggi. Cuman pertanyaannya, mau kerjasama apa enggak, itu nggak dilihat di sini. Cuman kalau diperlukan untuk bekerja sama, dia pada dasarnya oke. Dorongannya dalam bekerja sama tuh baik. Pengembangan diri bicara tentang growth mindset. Pada dasarnya anak ini mau belajar. Kalau ketaatan aturan bicara tentang compliance, seberapa nurut lah. Jadi kalau sudah ada aturannya begini fix, ya udah ikutin aja. Nah, mereka yang hasilnya rendah itu yang biasanya akan mempertanyakan. Nah, masalah dia mempertanyakannya dalam hati atau mempertanyakannya secara verbal, itu harus lihat sikap yang lain. Cuman di sini kita pengen lihat dari 6 sikapnya dia, orang ini gimana. Nah, yang terlihat agak kurang dari orang ini hanya di bagian orientasi target. Artinya, yang bersangkutan ini ketika do something itu nggak put target on his mind. Target ataupun goal itu sebagai ya informasi aja, wacana aja. Apakah dia melakukannya itu, apapun yang dilakukan, apakah untuk mencapai itu? Belum tentu. Karena mindsetnya, orientasi targetnya nggak yang kuat banget. Nah, lalu aplikasinya gimana kalau kita sudah lihat hasil seperti ini? Sekali lagi, tujuannya kan untuk screening. Nah, kalau kita harus menyadari beberapa realita dulu ya, teman-teman ya. Kalau kita mau cari orang yang perfect banget, satu, ya kita ada waktu nggak? Ya. Terus, ya belum tentu ada. Pasti orang ada plus minus. Ya. Kedua, kenapa tadi di awal kita bilang, kita perlu tahu dulu kerjaannya apa. Karena tanpa kita tahu konteks kerjaannya, sikap bagus ataupun kurang ini ya jadi sekedar informasi aja. Karena akan ada beberapa sikap-sikap yang
buat pekerjaan tertentu itu crucial, critical. Nah, pertanyaannya, kalau dari hasil yang ada ini, apakah ada yang krusial, yang benar-benar ini perlu tinggi sekali nih, atau ya ini di kerjaan ini nggak terlalu tinggi, nggak masalah kok ya. Itu nanti dianalisa lebih lanjutnya ya. Nah, makanya di report ini juga ada fitur bisa custom. Cuman yang teman-teman dapat ini bukan yang custom ya, masih yang fitur fixnya. Ketika yang custom, teman-teman bisa pilih buat untuk di culture company kita, apa sih 6 key attitude yang penting apapun posisinya. Nah, itu kalian nanti teman-teman nanti tinggal pilih. Nah, sekalian saya jelasin yang paling bawah, di bagian bawah ini bicara tentang motivasi kerja, karena setiap orang punya motivasi kerja beda-beda dan itu bisa didetek dari hasil tes ini. Nah, yang ini kan motivasinya sosial, yang dua lainnya apa nih? Oke, oh ini kuat sekali semua nih. Oke, 2 sosial, satu yang kepuasan ya, betul ya, Flo ya? Iya betul, yang sama yang ini. Ya, yang ini malah hampir semuanya biru, yang agak turun di bagian ketaatan aturan ya. Iya. Ya, it's okay. Pahamin dulu kondisi orangnya. Ini orangnya begini. Ini pengembangan dirinya kuat banget, bekerja sama juga kuat, komunikasi juga kuat, orientasi targetnya juga kuat gitu kan. Terus menuntaskan pekerjaan juga tinggi. Hanya kurang taat aturan. Oke, kira-kira kalau teman-teman lihat hasil ini dari kandidat, ada pemikiran apa nih? Monggo, ada yang mau share analisanya dulu? Nggak ada yang benar salah ya teman-teman ya. Di sini kita langsung lihat case study, karena bisa jadi teman-teman yang akan menghadapi case ini. Mumpung ini lagi beda report, apa yang teman-teman sedang pikirkan? Coba share analisanya. Ini kalau saya lihat kan dia, kalau tadi yang Kak Jay jelasin, berarti ketaatan pada aturannya lumayan rendah sekali ya, karena dia hampir kekurang gitu kan. Maksudnya meskipun agak kurang, tapi benar-benar tipis banget. Cuman emang bagian lainnya cukup ya oke sih bisa dibilang, dibandingkan kandidat lain. Dia lebih stabil hasilnya sih, lebih bagus maksudnya, cukup tinggi gitu. Untuk posisi apa nih ya rencananya? Rencananya untuk sosial media staff, tapi kita carinya memang yang lebih komunikatif gitu, yang lebih mau tampil di video gitu loh, bukan yang desain doang gitu. Jadi terus yang lebih kreatif lah orangnya kayak gitu. Ya, kalau itu belum terlihat ya di sini ya, itu perlu lihat di report yang lain. Cuman paling nggak dari 3 orang, kita konteksnya 3 orang ini di screening dulu mana yang paling mendekati ekspektasi awal. Dan dari sini baru ya karena cuma 3 ya mungkin 3-3 di interview aja lah ya kan. Cuman kalau pas kandidatnya banyak banget, report ini akan memudahkan untuk memilih mana nih. Oke, Mbak Rizky, Mbak Nisa mungkin mau coba share pendapatnya. Kalau ada kandidat yang seperti ini, ada plus minus atau ada concern nggak? Concern dulu, ada concernnya nggak? Kalau kayak gini nanti orang gini nggak ya, gitu nggak ya? It's okay, nggak ada benar salah. Aku kepikiran kalau dapet orang kayak gini ya, semuanya bagus, tapi yang bawah ini kayaknya ini nggak bakal awet lama nih di company. Dia bisa keluar dan buka sendiri nih, jadi mungkin dia bisa kayak jadi entrepreneur sendiri lah, dia buka usaha sendiri karena lainnya dia udah bagus, tapi biasanya tipe-tipe entrepreneur ini yang dia nggak mau stay di satu tempat, dia akan puter-puter di tempat-tempat lain gitu. Mikirnya gitu sih. Oke, it's okay. Nanti aku koreksi, aku pertajam. Thank you, Virgi, untuk sharing pendapat. Ada yang mau coba kasih pendapat? Kalau dari aku sih ya, mungkin kalau dari yang analisis ini tadi sempat mikir kalau mungkin dia ada di sales atau marketing gitu, atau yang berhubungan mungkin dalam sosial media gitu ya. Ternyata memang benar untuk posisinya mungkin lebih ke sosial media. Cuma untuk ketaatan pada aturan kan ini masih agak kurang ya dia hitungannya. Nah kalau dari aku pribadi sih mungkin bisa kayak Kak Stephanie tadi ya, takutnya dia nggak bertahan lama gitu di suatu perusahaan. Tapi apakah ketaatan pada aturan yang ada ini kan aku juga belum tahu ya pertanyaan-pertanyaan seperti apa. Apakah dia ini memang anaknya itu suka kebebasan gitu loh. Jadi dia mungkin
nggak suka yang terpacu pada aturan, mungkin dia lebih ke yang fleksibilitasnya. Jadi aku masih belum bisa menentukan sih kalau di hasil ketaatan pada aturan ini apakah memang sepaten itu atau gimana, kayak gitu sih. Oke, thank you Mbak Risi. Oke, aku kali ini agak gatel pengen panggil Mas Among. Monggo coba kasih pendapat. Makasih Mas Jai sudah menemani malam-malam yang sedang kesepian ini. Asik. Aduh. Aduh, nanti mikirnya aneh-aneh loh ini semua Mas. Iya, jadi kalau saya stres panggil saya saja untuk diajakin ngobrol, saya tuh bebas. Kalau kalau ngelihat apa namanya? Kalau ngelihat dari situasi seperti ini saya ngerasa dia itu orangnya itu dia tahu apa yang dia mau. Pertama itu dia itu ambisinya gede banget, kemampuannya dia untuk menuntaskan pekerjaan, terus kemudian orientasi targetnya juga gede, terus komunikasi kenanya bagus ya, itu sesuatu yang memang sudah bawaan dari sana. Dia sudah tahu nih targetnya mesti ngapain, dia harus menuntaskan itu semua, terus didorong dengan pengembangan dirinya dia yang memang juga sangat tinggi, dan dia pasti orang yang sangat independen. Jadi kalau dia mau dikasih pekerjaan sendirian pun pasti akan jalan. Dikasih pekerjaan sama tim, dia tidak boleh dijadikan sebagai follower. Kenapa? Karena kalau dia dijadikan sebagai follower, dia itu pasti akan banyak berontak dan bikin kacau tim. Tetapi memang bagusnya di sini, kenapa sih dia nggak taat pada aturan? Ya karena dia itu suka dengan apa yang dia pikirkan. Dia orangnya kreatif. Saya pikir dia orangnya sangat kreatif. Tidak suka dengan pattern tertentu yang misalnya ini harus ini, itu harus itu. Nah, orang-orang kayak gini itu pasti punya jamnya sendiri. Jadi ketika dia itu sudah ketemu pattern yang dia cocok dengan cara kerjanya dia, dengan pola kerjanya dia, orang ini pasti bagus banget di dalam pekerjaan. Saya melihatnya seperti itu. Tapi memang beberapa kali sudah disampaikan ada masalah dengan ketaatan pada aturan. Nah, kalau dia ditaruh di bidang-bidang yang klerikal, terus kemudian daily 9 ke 5 dan lain-lain, itu dia pasti akan boring dan itu akan membuat dia tidak berbahagia. Tapi kalau kita bisa maintain dia untuk terus-menerus men-challenge, dan apalagi tadi ada kebutuhan dia untuk tampil ya, itu akan membuat dia semakin produktif sih menurut saya. Dan orang kayak gini tuh ya sebenarnya tinggal bagaimana kita narik ulur dia supaya dia itu bisa kita dalam tanda kutip itu manfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan targetnya kita. Karena apa sih namanya, sebenarnya ini ya dia memang tidak perlu orang, maksudnya untuk posisi terutama tadi yang kreatif, kita malah justru jangan orang nyari orang-orang yang taat. Nanti kalau misalnya taat pada aturan, nanti misalnya malah jadinya kaku. Tapi saya pikir dia tuh orangnya kreatif banget sih kalau dari seperti ini. Dan tadi ya ambisius ya Mas ya kayaknya ya. Ini kebetulan kalau di report yang ini belum kelihatan karena kalau ambisius kan ada sikapnya sendiri. Cuman yang terlihat adalah orangnya ini kalau kerjaan nggak selesai tuh nggak tenang. Iya. Dia pasti mau ya. Jadi memang bisa di sementara ini kita banyak sudah bisa lihat kayak karena orang dia punya menuntaskan pekerjaan yang setinggi ini, biasanya memang kayak sikap-sikap turunannya kayak ambisinya itu ada. Cuman karena kita di Kaplan juga sering melihat data, kita sekarang nggak mau menyimpulkan. Kenapa? Karena bisa jadi orangnya menuntaskan pekerjaan tinggi, tapi ada sisi sikap-sikap yang kebetulan misalnya ya, menuntaskan pekerjaan tinggi, dedikasinya rendah, bisa jadi juga. Jadi pikirannya lebih kayak ya kerjaan selesai, cuman ya nggak perlu sampai effort gede lah. Ada juga orang yang seperti itu gitu loh. Nah jadi kita dari report yang ada, memang kita yang di sini kita hanya membahas 6 sikap. Jadi makanya kenapa kalau kita mau tahu sikap aslinya yang lebih mendetail,
sangat dianjurkan upgrade pada saat kita memang sudah mau memutuskan hire atau enggak. Jangan pakai report ini untuk membuat keputusan hire atau enggak, karena sangat masih terlalu dangkal. Oke. Ya gitu. Ya. Nah, aku thank you Mas Among. Aku mau nanggepin dari yang teman-teman sudah cerita ya, jawab tadi ya. Pada dasarnya, kenapa teman-teman semua bisa punya perspektif yang seperti tadi di-share. Dan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kenapa? Karena kita semua berangkat dari pengalaman dan background yang berbeda-beda. Sehingga, mungkin kenapa tadi saya bilang, Mas Among jangan jawab dulu. Karena Mas Among sudah sering lihat report kita. Jadi Mas Among sudah bisa bayangin gitu loh. Ya, buat teman-teman ini kan kebetulan masih banyak yang baru pertama kali lihat pakai ya. Jadi nanti sambil jalan sering ikut kelas itu nanti bisa seperti Mas Among tadi. Udah langsung bisa kebayang, oh yang ini sikapnya apa gitu ya. Nah, tentang anak ini apakah kreatif atau enggak, sekali lagi kita nggak lihat dulu karena itu ada sikap-sikapnya sendiri. Cuman kita coba lebih banyak bahas tentang ketaatan aturan. Tadi yang Mas Among bilang, kalau ada orang yang ketaatan aturannya rendah, itu jangan dikasih kerjaan yang monoton gitu ya Mas Among ya. Dan itu satu unsur yang paling nggak jadi informasi dulu. Karena orang yang ketaatan aturannya rendah pada dasarnya itu ada unsur penasaran, ada unsur kepo, ada unsur rebel. Ini kok nggak boleh sih, kenapa ya? Atau ada aturannya begini, dasarnya apa? Nah, cuman kebayang nggak ada orang-orang yang rebel namun ngomongnya halus? Ada yang rebel diem-diem aja, iya aja, tapi terus rebel ada kan? Nah, itu kita teman-teman perlu clear bahwa orang itu sangat beragam. Kita nggak bisa menyimpulkan apakah yang seperti ini udah pasti rebel? Enggak. Sementara kalau lihat dari kayak gini ya, ketaatan aturannya rendah, namun komunikasinya tinggi. Tipenya, sementara ini kalau lihat dari dua sikap ini adalah, kalau ada yang dia rasa janggal peraturannya, atau dirasa kok kayaknya kurang oke, dia bisa ngomong dengan bahasa yang baik. Ini kalau boleh tahu kenapa ya? Tapi masalah nanti, apakah setelah dia dijelasin, terus dia, oh ya, baik. Baiknya dia tuh baik yang dia setuju atau dia baik hanya karena diplomatis, itu lain hal lagi. Itu kita harus lihat sikap berterus terangnya dia. Ada lagi masalah integrity, baiknya dia tuh baik yang memang benar-benar dia akan lakukan atau enggak. Ada juga orang yang memang kompromi banget. Ada orang yang sangat konsensus banget, ya udah kesepakatan bersama, walaupun dia nggak setuju, dia akan ikutin. Nah, jangan menyimpulkan dulu ke sana. Karena itu masih ada sikap-sikap lain yang harus dilihat. Cuman tadi untuk menjawab Flow, ini biar nggak kebingungan ya Flow. Sorry mungkin kalau agak sedikit lebar. Setidaknya kita tahu 6 dari 6 sikap, 5-nya dari anak ini kuat sekali. Hanya ketaatan aturannya agak kurang. Jadi kalau hire dia, jangan kaget kalau dia bisa bertanya, ini kenapa nggak boleh ya? Atau malah kalian di kantor mungkin ini aturannya gini deh, kalian tolong diikutin kalau ngepost seperti ini, kalau bikin konten seperti ini. Bisa jadi kalian sudah punya SOP di perusahaan. Kalau bikin konten jam berapa postingnya, harus apa. Jangan kaget kalau dia bisa agak-agak sedikit agak keluar jalur. Testing the limit. Instagram ini nggak boleh. Masa sih nggak bisa? Coba Ada unsur itunya. Apalagi coba scroll ke bawah, motivasinya kan tadi kelihatannya kalau nggak salah kepuasan ya. Nah, ini juga menjawab apa yang Mas Among tadi sempat analisa. Orang yang motivasinya munculnya di kepuasan, itu ada tendensi dia lebih menikmati proses dan dia lebih menikmati hal-hal yang menantang. Semakin challenging prosesnya, itu akan semakin bikin dia lebih penasaran, lebih pengen gerak. Justru dia akan demotivasi. Seperti yang Mas Among bilang tadi, kalau kerjaannya udah terlalu monoton dan boring. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Ibu ada pertanyaan. Yes. Sorry, yang paling atas itu yang poin pertama sama kedua, itu gue agak kurang paham yang berorientasi target sama pasangan kerja. Tapi agak mirip-mirip sih gue. Kayak bedanya apa ya? Oke, aku mungkin bilang gini.
menuntaskan pekerjaan tinggi, orientasi target rendah misalnya. Kira-kira bisa bayangin nggak orang yang seperti apa? Asal selesai ya. Kenapa? Asal selesai. Kalau menuntaskan pekerjaan itu cenderung kerjaan tuh harus selesai, maunya selesai. Itu yang menuntaskan pekerjaan. Orientasi target itu lebih ke mindset. Mindset ketika dia bekerja dan bertindak itu ada menempatkan goal nggak atau menempatkan target nggak di pikiran dia. Contoh, ada orang yang kerja atau jalanin kegiatan sehari-hari hanya karena ya udah jalanin aja. Ada? Kebayang? Ada juga orang yang ketika dia do something itu kayak aku harus lakukan ini, aku perlu lakukan ini karena bla 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 bla. Ada goalnya. Kebayang nggak bedanya? Ada orang yang put target on his or her mind, ada yang ya target is just a target. Ya udah, go with the flow aja. Ada yang seperti itu kan? Nah, kaitannya dengan menuntaskan pekerjaan gimana? Menuntaskan pekerjaan itu baru bicara satu bagian aja, bicara tentang dia kalau terhadap pekerjaan tuh mau selesai apa enggak. Nah, contoh case. Menuntaskan pekerjaan tinggi, tapi orientasi target rendah. Ya, kerjaan mau selesai. Cuman, jalannya gimana, menuju kemana, ya go with the flow aja. Tapi bakal selesai. Cuman kapan selesai, tolak ukur selesainya seperti apa, nggak terlalu ke-define. Karena dia hanya jalan, ya sekedar jalan aja. Apalagi kalau ketaatan aturannya rendah. Semakin bingung kita gitu. Kalau ketaatan aturannya tinggi, kita bisa aja kayak, kita tahu orientasi targetnya rendah, kasih aja aturan. Kalau kerjaan nggak selesai dengan kategori seperti ini, itu melanggar. Kena hukuman. Nah, orang yang ketaatan aturannya tinggi terhadap aturan, dia akan cenderung nurut. Sehingga walaupun orientasi targetnya rendah, tapi ketaatan aturannya tinggi, kita masih bisa hit dengan cara kasih aturan yang kuat. Itu. Contoh case lain, menuntaskan pekerjaan rendah, tapi orientasi target tinggi. Ya. Oh, goalnya jelas. Apa yang dipikirin menuju kemana dia tahu. Dia mau. Belum tentu selesai tapi bisa mulai kebayang ada mungkin teman-teman kita sendiri atau circle-circle kita sendiri yang seperti itu. Karena semua sikap ini kita mungkin karena tidak tahu, kita biasanya akan menjudge orang tuh, oh kalau biasa begini seharusnya yang ini begitu. Ketika kita bicara secara sains nggak selalu begitu. Justru dengan hasil tes kita bisa ngelihat mana nih yang harus kita precaution, antisipasinya perlu di bagian mana. Menjawab, Jo? Berarti bisa kira-kira nih kalau misalnya menuntas pekerjaannya tinggi tapi orientasi targetnya rendah, jadi anggapnya yaudah dia kerja asal selesai ibaratnya gitu ya. Ya, kerja yang penting ya kerjaan pasti selesai. Tapi hasilnya gimana? Mindsetnya dia ketika mengerjakan itu tuh ya bisa dibilang bahkan tolak ukur kerjaan selesai apa enggak tuh nggak ada di pikiran dia. Yang penting jalan aja, yang penting selesai aja. Beda ya, kalau dia menyelesaikan pekerjaan tinggi dan orientasi targetnya tinggi, mindsetnya pun dia saat bekerja tuh mindsetnya tuh sudah goalnya ini harus selesai dengan target seperti itu. Cuman tetap orang itu beragam ya. Ada orang yang menuntaskan pekerjaannya tinggi, orientasi target tinggi, tapi konsentrasi rendah. Itu juga masalah juga. Harus diingetin, ayo, udah fokus, balik lagi, fokusnya ke situ. Udah yang lain nggak usah dilihat, drop, pinggirin, fokus ke sini. Nah, kalau orangnya seperti itu ya, cara kita men-treat dia dengan cara apa? Ya, kita batasin informasi-informasi atau distraction. Kalau lemahnya di orientasi target, cara antisipasinya gimana? Menuntaskan pekerjaan yang lemah, cara antisipasinya gimana? Jadi, dengan data yang ada, kita jadi lebih bisa objektif dalam memberikan penanganan. Kita perlu antisipasinya di mana nih? Aturannya kah? Kita perlu antisipasi di
Eh, motivasinya kah? Atau apa gitu? Lebih ada bayangan sekarang? Iya, ada banyak. Kombinasinya tuh semakin lihat report nanti bisa sangat beragam. Tadi kalau nggak salah ada yang banyak hijaunya ya reportnya ya. Nah, ini banyak mudinya nih. Banyak situasionalnya Jo. Nah, tinggal kita yang perlu cari tahu apa yang bikin dia konsisten mau berkembang. Pengembangan dirinya apa yang bikin dia mau konsisten mengembangkan diri. Karena bisa jadi ada topik-topik tertentu yang bagi dia menarik. Terus ini kan ada motivasi sosial. Nah, sekalian mumpung bahas ini. Motivasi sosial itu bicara tentang dia ini lebih termotivasi dengan pendekatan apa. Orang yang motivasi sosial itu lebih termotivasi kalau apa yang dia lakukan, dia merasa ada kontribusinya ke orang lain. Orang lainnya bisa keluarga, bisa teman, bisa saudara, bisa pasangan. Nah, tugas kita tinggal mencari tahu sosialnya dia tuh yang penting bagi dia tuh siapa. Nah, kita yang perlu cari tahu sosialnya dia tuh apa. Karena kalau munculnya motivasi sosial, pendekatannya kita dengan challenge, belum tentu tepat juga buat dia. Yang tadi, motivasi kepuasan, pendekatannya dengan cara sosial, nggak masuk juga, gitu.